Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Hana Ginting. Dan pada video saya kali ini kita akan membahas tentang hidup sebagai pembawa damai. Tonton sampai habis ya. 3, let's go! Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia yang kita tempati saat ini, keadaannya hari demi hari semakin jahat. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa hari-hari terakhir, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Sehingga konflik di antar manusia pun semakin meningkat, baik di keluarga, antar kelompok, antar suku, agama, sampai antar bangsa. Dan yang paling menyedihkan, keributan di antara anak-anak Tuhan dan gereja. Namun saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, apakah kita bisa hidup sebagai pembawa damai? Tentu saja bisa saudara. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita menjadi hidup yang pembawa damai? Yang pertama, hidup kita harus berdamai dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar hidup kita menjadi hidup yang pembawa damai, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdamai dulu dengan Allah. Kita semua tahu bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa inilah yang menyebabkan pikiran manusia itu cenderung melakukan yang jahat, sehingga terjadi konflik, terjadi pertikaian, terjadi perpecahan, terjadi peperangan, terjadi keributan di mana-mana, sehingga dunia ini tidak lagi damai. Maka daripada itu, manusia haruslah berdamai dengan Allah. Karena hanya dengan berdamai dengan Allah saja, manusia dibebaskan dari ikatan dosa, sehingga pikirannya tidak lagi cenderung pada hal-hal yang jahat, tetapi bebas melakukan apa yang berkenan di mata Allah, sehingga hidupnya menjadi hidup yang membawa damai. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak akan dapat menjadi pembawa damai bagi orang lain kalau kita sendiri belum berdamai dengan diri kita sendiri. Banyak orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, masih mengeluh dengan dirinya sendiri. Kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa aku tidak diciptakan secantik dia? Kenapa aku tidak diciptakan seganteng dia? Kenapa aku tidak diciptakan sepintar dia? Dan lain-lain sebagainya, saudara. Padahal semestinya kita harus bisa menerima diri kita sendiri, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bersyukur sebagaimana Tuhan menciptakan diri kita. Karena setiap pribadi itu diciptakan dengan pribadi yang unik oleh Tuhan. Ada pula orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri karena masih terjebak dengan dosa masa lalu. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa yang lalu, kegagalan demi kegagalan yang dilakukan di masa yang lalu, dosa-dosa yang dilakukan di masa yang lalu, sehingga membuat dirinya selalu menyalahkan dirinya dan tidak berdamai dengan itu semua. Bagi saudara yang mengalami hal demikian, ayo bangkit. Jangan persalahkan dirimu lagi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan keputusan yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan tindakan yang bodoh dalam kehidupannya. Undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita, agar Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni diri kita sendiri. Dan percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Yang ketiga, berdamai dengan orang lain. Setelah kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita dapat berdamai dengan orang lain. Kita membagikan damai sejahtera yang kita terima daripada Allah untuk dapat dinikmati oleh orang lain. Agar dunia ini dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan.
Kiranya video ini memberkati saudara, dan sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya yang menguatkan iman kita. Dan seperti biasa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! 3, let's go!